semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tidak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga teman-teman sekalian masih bisa menonton video saya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat dan juga salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang terang benderang, yakni Al-Dinul Islam wal Iman. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti nih, ada baiknya kalau kita kenalan dulu nggak sih? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Sekar Surahita. Teman-teman biasanya panggil saya Sekar. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Airlangga, tepatnya di jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan tahun 2019. Mungkin dari tadi teman-teman bertanya ya kan, sebenarnya mau bahas apa sih? Kok basa-basinya lama banget? Kok bukanya lama banget? Ya nggak? Pada penasaran nggak? Jadi kali ini di konten kedua aku yang juga merupakan tugas akhir mata kuliah agama Islam 2 sebenarnya. Semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Materi yang akan aku bahas kali ini berjudul Citra Diri atau Perilaku Seorang Antropolog sebagai Cerminan Intelektual Muslim yang Budiman atau Berakhlakul Karimah. Sepertinya menarik bukan? Menurut saya. Kalau menurut Anda tidak menarik, tidak apa-apa. Tapi tetap lanjut tonton videonya ya. Mungkin banyak teman-teman di sini yang bingung. Apa sih antropolog itu gitu ya kan? Jadi antropolog ini pekerjaan sehari-harinya biasanya meneliti, mengevaluasi, kemudian menetapkan kebijakan publik mengenai asal-usul manusia baik secara fisik, kemudian kondisi sosialnya, secara bahasa dan perkembangan budayanya teman-teman. Jadi antropolog itu biasanya berperan sebagai peneliti, konsultan, kemudian guru baik itu di perusahaan atau organisasi nirgala, terus organisasi kepemerintahan, koperasi dan lain sebagainya. Intinya antropolog itu pekerjaannya adalah meneliti atau mengamati. Lalu apa sih hubungan antara antropolog dengan citra diri intelektual muslim? Sepertinya menarik. Apakah kita harus bahas? Oke. Jika kita berbicara mengenai hubungan antara perilaku atau citra diri seorang antropolog sebagai cerminan intelektual muslim yang budiman atau berakhlakul karimah, jelas kita akan membahas tentang akhlakul karimah itu sendiri. Oke. Tidak perlu jauh-jauh ke Amerika Serikat untuk menemui Obama, atau ke Korea Selatan untuk menemui BTS, atau mungkin ke Hogwarts untuk bertemu dengan Harry Potter, atau jangan-jangan ke Nganjuk untuk bertemu Billie Eilish dalam mencari panutan dalam bertindak dan juga berakhlak. Ingat teman-teman, kita memiliki panutan yang sungguh luar biasa, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, di mana dalam surat Al-Ahzab ayat 21 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi apa aja sih sifat-sifat Nabi yang bisa kita teladani? Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama adalah sidik atau jujur. Yang kedua adalah tablik, yang artinya menyampaikan. Yang ketiga adalah amanah, dapat dipercaya. Dan yang terakhir adalah fatonah, yaitu cerdas. Mungkin di sini teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana sih cara mengaplikasikan sifat-sifat Nabi tadi kepada kita, mahasiswa antropologi yang juga merupakan calon-calon antropolog di masa depan? Oke, mungkin di sini nantinya aku bakalan kasih contoh-contoh sederhana aja teman-teman. Yang pertama adalah sidik atau jujur. Sebagai calon antropolog, kita harus memiliki sifat jujur. Jujur dalam hal apa sih? Contohnya banyak. Contohnya seperti jujur ketika mengambil data, jujur dalam mempublikasikan hasil penelitian, di mana penelitian semata-mata memang tujuannya untuk ilmu pengetahuan, yang mana hasil penelitian tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan seseorang atau kepentingan individu atau bahkan kepentingan kelompok. Berarti di situ kalau ada manipulasi, itu namanya antropolog tersebut tidak jujur dan tidak memiliki sifat Nabi Muhammad yakni sidik. Yang kedua adalah tablik
atau menyampaikan. Jadi di sini menyampaikan dalam hal apa sih? Seorang antropolog harus menyampaikan hasil penelitiannya, data-data yang ditemukan di lapangan apa saja. Jadi kita harus menyampaikan fakta kepada masyarakat, yang mana barangkali fakta-fakta atau data-data lapangan atau hasil penelitian kita dapat bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang antropolog harus bisa memegang amanah dengan penuh tanggung jawab, di mana tujuan penelitiannya adalah untuk mencari data yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Apabila ada oknum yang menyogok atau memberi uang kepada seorang antropolog, yang mana penelitian tersebut nantinya dimanipulasi demi keuntungan si penyogok atau penyuap, berarti antropolog tersebut tidak bisa memegang amanah. Sifat yang keempat atau yang terakhir adalah cerdas. Bagi seorang peneliti atau seorang antropolog, sifat cerdas adalah hal utama yang harus dimiliki. Cerdas dalam hal apa? Tentu saja cerdas secara intelektual atau cerdas secara teoritis. Tentu seorang antropolog terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian tidak mungkin dengan tangan kosong. Pastinya mereka telah membawa bekal-bekal ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mencari data. Selanjutnya adalah antropolog harus memiliki kecerdasan emosional yang baik. Seorang antropolog tidak boleh melibatkan perasaan pribadi saat melakukan penelitian. Selanjutnya adalah kecerdasan dalam hal berkomunikasi, di mana antropolog pastinya nanti akan bertemu dengan objek atau subjek-subjek penelitian, yang mana dibutuhkan skill komunikasi yang baik. Karena apa? Setiap masyarakat pasti memiliki tipe atau model komunikasi yang berbeda-beda. Nah, di sini antropolog harus bisa memahami bagaimana cara mereka berkomunikasi. Sebenarnya tidak hanya itu saja, masih banyak lagi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang dapat kita jadikan contoh sebagai seorang intelektual muslim yang budiman dan berakhlakul karimah. Tetapi karena durasinya tidak memungkinkan gitu ya kan teman-teman, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saat menyampaikan materi, dan juga terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman karena sudah menyimak dari awal video hingga akhir video sampai ngantuk-ngantuk ya kayaknya. Kalau begitu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.